akhir-akhir ini kayaknya keadaan sudah nggak kondusif teman-teman. Jadi terpaksa, jujur saya ya kecewa ya sedih, tapi kalau mungkin saya yang harusnya tahu diri, saya tuh posisinya di sini sebagai apa, cara saya untuk menghargai aturan majikan ya terpaksa harus saya lakukan seperti ini. Mama, ya, latihan. Oh, tidak. 要关机了呀，我们要下来。Oh, tidak. Oh, kunci tidak. 气外交协会表示，方特在9号到10号访台，此前3项目的包括。Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania. Mohon maaf ini jika backgroundnya gelap-gelapan, ini di lantai 2 ya, karena beberapa hari ini kan Taiwan lagi hujan, jadi nggak ada panas, nggak ada sinar matahari. Akhirnya ini jemurnya di lantai 2. Ini sebagian sudah ada yang kering, sebagian masih basah karena ini cucian tadi pagi. Nenek lagi di bawah, lagi makan malam ya. Tadi habis masak langsung bangunin nenek, nyuruh beliau untuk mandi. Jadi habis mandiin nenek, lanjut nenek makan malam. Dan ini saya ngambilin ngelempitin baju, ngelipetin baju ya, karena ini udah kering, jadi sudah waktunya untuk disimpan. Karena di bawah juga masih ada jemuran yang belum saya bawa ke atas, gantian teman-teman ya, karena memang nggak punya jemuran yang luas. Nah ini saya bingung ya, mau bikin konten tuh seperti kayak apa ya,
Tapi kok yuk banyak pertanyaan yang bertanya, Mbak sekarang kok nggak pakai hijab gitu ya. Ya Allah, sebenarnya saya tuh nggak mau komentar tentang itu teman-teman, karena ini menyangkut privasi, terus juga menyangkut kayak nanti tuh aku tuh kalau menyebutkan alasan nanti tuh kayak kesannya itu kayak jelek-jelekin majikan atau nenek gitu loh. Saya tuh nggak mau, karena di situ ada privasi yang harus saya jaga juga. Di sini tuh saya diizinkan untuk ngambil video, bikin vlog. Mereka mau masuk dalam video aku itu saya sudah bersyukur, alhamdulillah teman-teman. Di sini saya diizinkan beribadah, sholat 5 waktu, dikasih tempat untuk ibadah. Itu seharusnya saya sudah sangat bersyukur gitu ya. Jadi kayaknya nggak perlu saya nggak perlu saya klarifikasi lah alasan kenapa sekarang saya nggak mengenakan hijab gitu ya. Seharusnya saya tuh dari awal datang ke Taiwan seharusnya saya sudah tahu resiko. Mungkin karena kemarin tuh ya saya tuh menganggap saya tuh sudah lama di sini ya, ikut nenek, jaga nenek sudah 6 tahun ya, saya berani izin gitu loh. Dan waktu itu nenek juga mengizinkan, tapi akhir-akhir ini kayaknya keadaan sudah nggak kondusif teman-teman. Jadi terpaksa, jujur saya ya kecewa ya sedih, tapi kalau saya sebutin alasan itu nanti akan merempet kemana-mana. Saya nggak mau teman-teman, karena ya saya di sini harusnya tahu diri dong, saya posisinya sebagai apa gitu. Jadi wis lah, nggak usah aneh-aneh supanane gitu ya. Saya harap teman-teman sudah paham lah dengan apa yang saya katakan ini artinya apa, dan silahkan teman-teman berasumsi sendiri ya. Saya nggak mau lah, karena jujur saya diizinkan bikin video, mengabadikan momen bersama mereka, itu saya sudah sangat bersyukur teman-teman, berterima kasih. Bukan berarti majikan saya nggak baik, bukan berarti nenek nggak baik ya. Mungkin saya yang harusnya tahu diri. Saya tuh posisinya di sini sebagai apa ya, dan yang harus saya lakukan itu apa. Wis lah, pokoknya nggak usah aneh-aneh jenejik melu uang ya. Dan saya hidup di bawah naungan aturan majikan yang harus tetap saya hormati, meskipun majikan sudah baik, tapi yo jangan diinjak-injak lah ya. Maksudnya jangan diinjak-injak bukan berarti disepelekan ya. Ya itu tadi, ini artinya maksudnya cara saya untuk menghargai aturan majikan ya terpaksa harus saya lakukan seperti ini. Jadi saya harap teman-teman paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Tapi sekali lagi bukan berarti majikan saya nggak baik. Hidup di negara yang sebagian besar non-muslim, tidak semua orang itu bisa menerima dengan pakaian identitas kita. Wes cukup lah, nggak usah dijelaskan panjang kali lebar. Saya itu siapa? Ini semoga saja bisa mewakili jawaban dari pertanyaan teman-teman yang beberapa hari kemarin ninggalin pertanyaan di kolom komentar. Semoga yang saya ucapkan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Meskipun saya nggak bisa menjelaskan dengan gamblang karena di sini ada privasi yang harus saya jaga. Jadi sekali lagi semoga teman-teman bisa memahami, mengerti. Bukan alasan ya, lebih tepatnya ya begini. Ikut majikan yang sebagian besar hidup di negara yang non-muslim. Jadi saya harap paham lah ya teman-teman ya, apalagi moodnya orang tua. Yo wong tua kadang lali, engko sedelok rong delok ya wis lali mbak, rasa dienut. Kemarin-kemarin saya masih bisa berpikir seperti itu, tapi ini sudah menyangkut di fisiknya nenek. Maksudnya nenek tuh sampai nggak mau saya jaga, sampai nenek tuh berdarah-darah, jatuh sampai dijahit berkali-kali. Itu reaksi yang ditunjukkan dari nenek untuk protes ke anak-anaknya supaya saya dikeluarkan dari sini.
udah stop. Intinya kemarin saya bilang di video kalau nenek nggak mau saya jaga, itu alasan besarnya seperti itu. Nggak mungkin nenek mau nyablak, kamu nggak boleh menggunakan pakaian itu tidak akan mungkin dilakukan nenek, karena nenek paham betul tentang toleransi, dan nenek ini termasuk orang yang suka sembayangan. Jadi nenek paham betul lah tentang agama. Nenek itu paham betul tentang agama, apalagi dulu mamanya itu seorang biksu yang tinggal di kelenteng, artinya ya bisa dibilang orang suci yang bisa cara mono nek nggone awak dhewe iki wis memasrahkan dirinya untuk Tuhan gitu loh. Seperti ini hal sensitif sebenarnya kalau untuk dijelaskan, tapi memang kenyataannya seperti itu, dan saya mohon teman-teman itu bisa paham ya dengan apa yang saya sampaikan, meskipun ya saya nggak bisa menjelaskan gamblang karena ini menyangkut tentang ya apa wae lah, hal-hal sensitif, dan sebenarnya saya nggak pantas untuk menyampaikan ini karena siapalah saya gitu. Saya hanya bisa menyampaikan ya itu tadi yang saya sampaikan di awal. Di sini saya hanya seorang TKW, saya hanya pembantu yang seharusnya ikutin aja aturan majikan. Nggak bisa kamu itu pehne kowe iki wis suwi ning jero omah kuwi terus kowe arep saenakmu dhewe ya. Karena mau bagaimanapun kita harus menghormati aturan dari majikan yang kita ikuti. Maksudnya mengikuti aturan di majikan kita gitu loh. Karena majikan saya ini punya aturan, jadi ya mau nggak mau harus saya hargai aturan tersebut gitu teman-teman. Karena yang dicari dalam bekerja, apalagi ikut orang tinggal di rumahnya majikan, yang dicari pertama itu kenyamanan. Diizinkan beribadah itu sebenarnya sudah lebih dari cukup, tapi ya karena ya itu tadi kembali, karena saya pikir saya tuh di sini sudah lama, siapa tahu nenek tuh yo wis iso nompo lah yo karo kebiasaanku, tapi ternyata itu nggak bisa. Jadi nenek tuh dari zaman muda itu kalau sudah punya aturan tuh nggak bisa diubah. Orangnya tegas, terus pokoknya aku nggak mau lagi lah untuk menyebutkan alasan yang tepatnya, tapi intinya itu tadi, saya di sini masih ikut majikan, jadi nggak bisa seenak-enaknya untuk mengenakan pakaian yang ya menurut majikan saya itu kurang nyaman untuk dipandang. Meskipun sebagian orang itu bisa menerima, tapi ya ada juga di sebagian orang itu nggak bisa menerima, karena ya mau bagaimanapun kita itu beda. Ya Allah, ambulah, wes lah teman-teman ya, cukup. Saya nggak bisa menjelaskan gamblang, sensitif. Ya sudah, ini saya sudah selesai ngelempitin baju, saya mau turun. Kayaknya nenek juga sudah selesai makan.